kita akan bahas Injil Markus. Salah satu ini Injil yang paling awal ditulis, gitu ya, yang menulis mengisahkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Penulis Injil ya, siapa? Yaitu Yohanes Markus. Jadi sejak misal Santo Papias sekitar tahun 135 itu sudah mengungkapkan bahwa penulis Injil yang ini, gitu, Injil yang paling pendek ini, itu adalah Yohanes Markus. Gitu kan? Siapa Yohanes Markus itu? Yohanes Markus ini adalah rumahnya itu pernah dipakai oleh orang-orang Kristen mula-mula itu berkumpul dalam Kisah Rasul 12. Kemudian dia adalah sepupunya Barnabas. Dia pernah menemani Barnabas dan Paulus dalam pelayanannya. Dan Markus ini juga terkenal sebagai penerjemahnya Petrus. Bahkan Petrus menyebut Markus ini sebagai anaknya. Markus ini ditulis setelah kematian Petrus, yaitu setelah tahun 64 Masehi. Injil Markus ini itu ditulis untuk orang-orang Kristen non-Palestina yang berasal dari bangsa kafir atau bangsa Goyim. Jadi orang-orang Kristen non-Yahudi, seperti orang Kristen Yunani, orang Kristen Romawi. Kitab ini bertujuan untuk memperlengkapi orang-orang Kristen seperti ini, orang-orang Kristen Yunani, orang-orang Kristen Romawi, agar dapat berdiri teguh dalam menghadapi penganiayaan. Jadi ada fokusnya dua teologis Markus ini. Yaitu pertama, menunjukkan Yesus adalah Mesias, Raja yang diurapi dari keturunan Daud. Dan yang kedua, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah anak manusia yang harus menderita untuk menebus dosa dunia. Identitas Yesus ini sering disalahpahami oleh orang-orang Farisi, oleh sanak saudara, orang-orang sekotanya, bahkan oleh para muridnya sendiri. Sampai kepada pengakuan Petrus, tapi kemudian Yesus ini berusaha keras untuk merahasiakan kemesiasan. Ia menegur murid-muridnya karena tidak mampu mereka untuk memahami siapa Yesus itu. Jadi Yesus tidak eksplisit menyatakan kemesiasannya. Yesus berusaha merahasiakan kemesiasannya. Tapi Yesus menuntut para murid untuk paham, untuk percaya Yesus adalah Mesias. Bukankah zaman sekarang kita juga seperti itu? Bahkan kita tidak melihat Yesus secara langsung. Kita tidak mendengar Yesus secara langsung. Jadi kita hanya membaca ajaran Yesus dari Injil yang sangat kredibel ini. Tapi Tuhan menuntut kita untuk memahami Dia. Tuhan menuntut kita untuk percaya Yesus adalah Mesias. Percaya Yesus adalah Raja. Bahkan percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, itulah pesan Injil Markus kepada kita semua di zaman sekarang. Yesus sang anak manusia. Yesus ini adalah Mesias sebagai anak manusia yang harus menderita. Dan Injil ini diakhiri dengan narasi kematian dan kebangkitan Yesus.